Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dini duduk termenung di depan rumah sederhana mereka, menatap jalan yang sunyi. Malam mulai menyelimutinya dengan gelap, tetapi matanya tetap tajam mengamati setiap lampu yang berkedip dari kejauhan. Di dalam rumah, suara riuh ibunya sedang memasak, sementara ayahnya duduk di ruang tamu, membaca koran usang. Namun, hatinya terasa kosong. Sesuatu yang membebani dadanya tidak kunjung reda. Sejak kecil, Dini sudah terbiasa dengan segala kekurangan. Orang tuanya bekerja keras. Ayah sebagai seorang buruh di sebuah pabrik tekstil dan ibu menjual makanan kecil di pasar. Kehidupan mereka sederhana, tetapi penuh dengan cinta. Meski begitu, Dini tahu bahwa hidup mereka penuh dengan kesulitan. Tidak ada yang mudah. Pendidikan dan kebutuhan sehari-hari selalu menjadi tantangan. Namun, Dini tidak ingin menjadi beban. Dia ingin membantu. Setiap kali melihat ibu pulang larut malam dengan tubuh lelah, atau ayahnya yang bangun terlalu pagi untuk bekerja, hatinya semakin teriris. Setiap langkah yang ia ambil di sekolah terasa semakin jauh dari harapan untuk bisa membuat orang tuanya bangga. Saat dia berusia 15 tahun, Dini mulai merasakan perasaan yang lebih besar dari sekadar keinginan. Dia ingin bekerja, meskipun hanya paruh waktu, untuk membantu meringankan beban orang tuanya. Dia ingin membantu membeli buku pelajaran, makanan, bahkan sekadar membeli baju baru yang tidak terlalu lusuh. "Dini, kenapa kamu sering terlihat murung akhir-akhir ini?" tanya ibunya suatu malam, melihat perubahan sikap putrinya yang tidak seperti biasa. "Tidak apa-apa, Bu," jawab Dini cepat, berusaha menutupi perasaan yang meluap di dalam dadanya. "Aku cuma capek saja. Mungkin karena tugas sekolah." Namun, itu bukan masalah utamanya. Dini merasa kesulitan untuk mengatakan apa yang sebenarnya ia rasakan. Dia takut jika orang tuanya tahu bahwa dia ingin bekerja, mereka akan menentangnya. Ayah dan ibu selalu menginginkan yang terbaik untuknya, dan pendidikan adalah hal yang paling mereka utamakan. Mereka ingin Dini fokus pada sekolah, mengejar cita-citanya yang tinggi. Tapi, di dalam hatinya, Dini merasa bahwa jalan itu semakin jauh. Dan semakin lama, ia merasa semakin berat untuk duduk diam tanpa melakukan apapun yang dapat membantu keluarganya. Perasaan bersalah dan kecemasan menyelimuti dirinya setiap malam. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Dini mendapati ibu dan ayah sedang berbicara serius di ruang tamu. Wajah mereka terlihat lelah, seperti biasa, tetapi ada ekspresi cemas yang terpancar di mata mereka. Dini merasa sedikit gelisah melihat suasana seperti itu. Ia menundukkan kepala, berusaha menghindari tatapan mereka. "Ibu, ayah, ada apa?" tanya Dini dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Ibu berhenti berbicara dan menoleh ke arah Dini. "Oh, sayang, gak ada apa-apa kok. Kami hanya memikirkan biaya sekolahmu saja. Kamu kan tahu, kami gak bisa selalu memberikan yang terbaik." Ibu tersenyum paksakan, tetapi Dini bisa merasakan kehangatan yang hilang dari senyum itu. Dini diam sejenak, menatap wajah ibu dan ayahnya yang tampak tertekan. Ia tahu betul bahwa mereka selalu berjuang keras untuk membuatnya bisa sekolah, meskipun harus mengorbankan banyak hal. Tapi, kini, hatinya semakin berat. Ia ingin berbuat lebih banyak, membantu mereka, tetapi ia merasa terhalang oleh perasaan khawatir jika apa yang akan dia lakukan justru membuat mereka kecewa. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang berjalan pulang dari sekolah, Dini melihat sebuah poster yang terpasang di depan toko roti. Di sana tertulis, "Dibutuhkan pegawai paruh waktu." Matanya langsung tertuju pada pengumuman itu. Tanpa berpikir panjang, ia pun memutuskan untuk melamar pekerjaan itu. Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya Dini menerima telepon dari pemilik toko yang mengabarkan bahwa ia diterima. Perasaan senang dan cemas campur aduk dalam hatinya. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang bisa meringankan beban orang tuanya, tetapi ia juga tahu bahwa ini akan menjadi sebuah rahasia yang harus disembunyikan dari mereka. Setelah bekerja beberapa hari, Dini merasa fisiknya mulai lelah. Tetapi,
Ia tidak bisa berhenti. Setiap kali pulang dengan sedikit uang yang ia hasilkan, ia merasa lega. Uang itu akan dipakai untuk membeli buku-buku sekolah yang lebih baik, atau sekadar membantu ibu membeli bahan makanan. Bahkan ia berharap bisa memberikan kejutan kepada ayahnya, dengan membeli beberapa barang yang selama ini mereka tidak mampu beli. Namun, semakin lama, Dini semakin sadar bahwa apa yang dilakukannya tidaklah mudah. Malam-malam yang seharusnya digunakan untuk belajar, kini ia habiskan untuk bekerja. Kadang, tubuhnya terasa sangat lelah, dan ia merasa seperti tidak punya waktu lagi untuk diri sendiri. Tapi, ia terus memaksa diri. Di sisi lain, ia mulai merasakan perubahan yang cukup besar pada dirinya. Keterampilan baru yang ia pelajari di tempat kerja, seperti melayani pelanggan dan mencatat pesanan, memberikan rasa percaya diri. Namun, ada rasa khawatir yang terus mengganggu pikirannya. Jika orang tuanya tahu, apakah mereka akan marah? Apakah mereka akan menganggapnya tidak menghargai pendidikan yang telah mereka perjuangkan? Dini, kamu tidak terlihat seperti biasanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, ayahnya bertanya saat mereka sedang duduk bersama di ruang tamu. Dini terkejut mendengar pertanyaan itu. Ayahnya yang jarang berbicara langsung, sekarang mulai memperhatikannya lebih dalam. "Ah, nggak apa-apa, ya. Aku cuma capek aja," jawab Dini dengan cepat, berusaha menghindar. Ayahnya mengangguk pelan, namun Dini bisa melihat ada kerisauan di matanya. Ayahnya pasti tahu bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Namun, Dini merasa takut untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi. Ia tahu, jika ia mengaku bekerja, ayah dan ibunya pasti akan merasa kecewa, bahkan mungkin merasa gagal sebagai orang tua yang tidak bisa memberikan semuanya untuk anak mereka. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Dini semakin merasa tertekan dengan rahasia yang ia simpan. Pekerjaan paruh waktu di toko roti semakin memakan banyak waktu dan tenaga. Ia tidak hanya harus bangun lebih awal, tetapi juga harus bekerja hingga larut malam, seringkali hanya memiliki sedikit waktu untuk belajar atau bersosialisasi. Matanya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, dan kulitnya yang dulu cerah kini tampak lebih pucat. Namun, setiap kali Dini pulang membawa uang dari hasil kerjanya, hatinya merasa lebih ringan. Ia menggunakan sebagian uang itu untuk membeli kebutuhan sekolah dan memberi ibu beberapa bahan makanan tambahan. Meski demikian, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Rasa cemasnya semakin menumpuk, dan setiap kali melihat ayah dan ibunya, ia merasa seolah-olah mereka sedang memperhatikannya dengan tatapan penuh keraguan. Suatu malam, setelah selesai bekerja, Dini pulang lebih larut dari biasanya. Ibu dan ayahnya sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah cemas. Ayahnya terlihat tidak biasa. Matanya menatap Dini dengan tatapan serius. "Dini," suara ayahnya terdengar lebih berat dari biasanya. "Kami sudah tahu." Dini terkejut. Hatinya seperti berhenti berdetak. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Sudah sejak lama kami merasa ada yang aneh dengan kamu," lanjut ayahnya. "Kamu sering pulang larut malam. Badan kamu juga semakin kurus. Kami tidak ingin kamu menanggung beban lebih. Enduk, kami ingin kamu fokus pada sekolah. Itu yang paling penting." Ibu Dini menatapnya dengan tatapan penuh keprihatinan. "Kenapa kamu tidak memberitahu kami, Nak? Kami selalu berusaha yang terbaik untukmu. Kami tidak ingin kamu kelelahan, apalagi harus bekerja di usia kamu yang masih muda ini." Dini terdiam. Hatinya teriris mendengar kata-kata itu. Ia ingin sekali mengungkapkan semuanya. Betapa ia ingin membantu mereka. Betapa ia ingin meredakan beban yang mereka pikul. Tapi, ia merasa takut jika mereka akan merasa kecewa. "Ibu, ayah, aku hanya ingin membantu. Aku nggak ingin kalian merasa tertekan. Aku lihat kalian bekerja keras setiap hari. Aku nggak mau jadi beban. Aku ingin kalian bangga sama aku." Suara Dini terbata-bata. Matanya mulai berkaca-kaca. Ayah dan ibu saling berpandangan. Mereka tidak pernah tahu perasaan Dini yang sedalam itu. Mereka merasa seperti telah gagal sebagai orang tua, karena tidak melihat beban yang selama ini dipikul oleh anak mereka. Ibu Dini menghela napas panjang. "Anakku, kami selalu bangga padamu.
Tapi yang terpenting, kami tidak ingin kamu mengorbankan masa depanmu. Masih banyak waktu untuk bekerja, tapi masa depanmu adalah yang paling penting, dan kami ingin kamu fokus mengejar cita-citamu. Ayah Dini menatap putrinya dengan lembut. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Dini, kalau kamu kelelahan seperti ini, bagaimana bisa kamu belajar dengan baik? Kami tidak ingin kamu bekerja keras di usia muda. Justru kami ingin kamu lebih bahagia dan lebih banyak belajar. Dini menunduk. Air mata mulai jatuh membasahi pipinya. Ia merasa seperti telah menipu orang tuanya selama ini. Selama ini ia merasa terjebak di antara keinginan untuk membantu dan rasa sayang yang besar kepada orang tuanya. Tetapi, sekarang, ia mulai memahami bahwa orang tuanya benar-benar menginginkan yang terbaik untuknya. Maafkan Dini, Bu. Yah, Dini hanya ingin kalian gak terbebani. Tapi, aku janji, aku akan belajar lebih giat. Aku gak akan bekerja lagi, ujar Dini, sambil menghapus air matanya. Ibu dan ayahnya langsung memeluknya erat, seolah ingin menghapus segala rasa cemas yang selama ini menggerogoti anak mereka. Kita bersama-sama. Dini, jangan pernah merasa sendiri. Kami akan selalu mendukungmu, kata Ibu Dini, sambil membelai rambut anak perempuannya. Dini merasa lega. Beban yang selama ini ia rasakan seolah terangkat. Sekarang ia tahu bahwa cinta orang tuanya lebih besar daripada segala hal yang ia kira. Meskipun mereka tak kaya, meskipun hidup mereka penuh perjuangan, yang terpenting adalah mereka saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Keesokan harinya, Dini bangun dengan perasaan yang berbeda. Tubuhnya terasa lebih ringan, meski rasa lelah masih ada, tetapi hatinya kini dipenuhi dengan rasa syukur. Ia merasa dikelilingi oleh kasih sayang yang tak ternilai harganya. Meski mereka tak punya banyak uang, ia tahu bahwa yang lebih penting adalah kehadiran satu sama lain, dan usaha keras mereka untuk saling mendukung. Dini memutuskan untuk mengikuti nasihat orang tuanya. Ia akan fokus pada pendidikannya, berusaha sebaik mungkin di sekolah, dan tidak lagi bekerja di luar jam sekolah. Namun, itu bukan berarti ia akan membiarkan mereka terus bekerja keras sendirian. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia akan berusaha keras meraih cita-citanya, agar suatu saat nanti, ia bisa memberi kebahagiaan pada orang tuanya. Hari-hari di sekolah kini terasa berbeda. Dini merasa lebih bersemangat, lebih fokus pada pelajaran, dan lebih yakin bahwa impian-impian besar yang ia dambakan suatu hari nanti akan tercapai. Ia memanfaatkan waktu luangnya untuk belajar lebih giat, membantu teman-temannya, dan semakin percaya bahwa masa depannya akan lebih cerah. Sementara itu, ibu dan ayahnya, meskipun lelah setelah bekerja seharian, kini merasa lebih tenang. Mereka melihat perubahan pada Dini, dan meskipun mereka tahu bahwa kehidupan mereka masih penuh perjuangan, mereka merasa ada harapan baru. Mereka tahu bahwa Dini tidak hanya kuat fisik, tetapi juga kuat hati. Anak mereka sudah belajar banyak tentang apa yang penting dalam hidup, bukan sekadar uang, tetapi cinta, keluarga, dan harapan yang tidak pernah padam. Suatu sore, ayahnya memanggil Dini di ruang tamu. "Dini, kami ingin mengatakan sesuatu." Dini menghampiri mereka dengan hati yang berdebar-debar, meskipun ia sudah tahu bahwa percakapan kali ini pasti akan berbeda. "Kami bangga padamu, Dini," kata ayahnya dengan suara yang penuh emosi. "Kami tahu kamu sudah berusaha keras, dan kami ingin kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kami akan selalu mendukungmu." Air mata mulai mengalir di pipi Dini, tetapi kali ini air mata itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kebahagiaan. Ia merasa sangat diberkati, diberi cinta dan dukungan yang tak terhingga oleh orang tua yang sangat mencintainya. "Ibu dan ayah tidak pernah ingin kamu merasa terbebani. Kami hanya ingin kamu bahagia dan bisa mengejar impianmu," ujar ibunya dengan penuh kasih sayang. Dini memeluk orang tuanya erat, dengan harapan bahwa suatu hari nanti, ia bisa membuat mereka bangga dengan lebih banyak cara. "Terima kasih, Bu. Yah, aku akan belajar lebih giat, dan aku janji akan membuat kalian bahagia," kata Dini dengan penuh keyakinan. Dengan senyum yang penuh kebanggaan, ibu dan ayahnya membalas pelukan itu. Di tengah kesederhanaan hidup mereka,
Mereka tahu bahwa apa yang paling berharga adalah saling memahami, menghargai, dan mendukung satu sama lain. Dini mengerti sekarang. Meskipun hidup mereka tidak selalu mudah, yang terpenting adalah mereka selalu bersama. Dini merasa lebih siap untuk menghadapi segala tantangan yang datang. Ia tahu bahwa dengan cinta dan dukungan orang tuanya, ia tidak akan pernah merasa sendiri dalam perjalanannya. Dan di tengah malam yang penuh bintang, Dini berdoa dalam hati, berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada orang tuanya, bahwa suatu hari nanti ia akan kembali dengan senyum kebahagiaan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang telah mengorbankan segalanya demi dirinya. Ia tahu bahwa apa yang ia inginkan bukanlah kesuksesan semata, tetapi kebahagiaan orang tuanya. Karena di matanya, itu adalah hal yang paling berharga.